Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di Masjid Jabal Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang membangunnya dan juga yang memakmurkannya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum sampai di situ, ketika sebagian mereka melihat bagaimana saudara-saudara mereka harus membunuh diri-diri mereka karena mereka telah berpindah keyakinan menyembah Samiri. Rupanya yang melihat kejadian itu juga tidak mau bertobat, tetap juga kufur. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diturunkan ma'idatan minas sama, makanan tetapi langsung yang membuat Allah dan diturunkan dari langit. Anda bisa bayangkan coba, minta makanan tapi diturunkan dari langit. Apakah kemudian keinginan mereka ditolak? Tidak, keinginan mereka dikabulkan. Subhanallah. Akhirnya diturunkan makanan namanya manna wassalwa. Manna, diturunkan makanan itu jatuh dari langit, kemudian bergantungan di pohon-pohon. Maka mereka tinggal naik, tinggal diambil makanan itu. Kemudian salwa, sejenis daging burung. Enak makanannya. Gimana enggak enak, langsung dari langit makanannya. Ya. Subhanallah. Akhirnya ikhwatu fiddin, mereka bosan, asik makan itu saja, bosan akhirnya. Ya. Kemudian akhirnya karena bosan, maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin sayur mayur. Bosan dengan ini katanya. Saya ingin sayuran, ada bawang merah, ada bawang putih. Bayangkan. Ya. Sehingga mereka mengatakan wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Dan ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, kami tidak sabar dengan satu makanan ini saja, saya minta makanan yang lain." Ya. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi Musa itu sayur mayur, mimbakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya Allah, dikasih makanan enak, mau makanan yang enggak enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra. Kenapa kalian memilih makanan yang gak enak dan membuang makanan yang enak? Kalau hanya ingin sayur mayur, bawang-bawangan, sana ke Mesir. Antum tinggal pergi ke kota, beli ada. Kenapa mesti harus kemudian diturunkan dari langit? Degilnya Bani Israel, ikhwan. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala utamakan mereka, tetap saja mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ikhwatu fiddin, ini masih di tengah perjalanan hijrah mereka sampai ke Palestina ini, di sepanjang jalan mereka itu diperlihatkan mukjizat yang banyak. Akhirnya suatu ketika ada salah seorang
terbunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memotong seekor sapi betina. Kemudian dipukulkan dagingnya kepada orang yang mati, maka dia akan hidup sesaat dan akan menyebut siapa pembunuhnya. Tapi orang Bani Israel ini tidak mau melaksanakan dan mengira itu adalah olok-olokan dari Musa. Gimana Musa ini? Kita ini mencari siapa yang membunuh orang ini. Kenapa disuruh menyembelih seekor sapi? Apa kaitan pembunuhan dengan seekor sapi? Maka Musa mengatakan, sudah, lakukan saja. Kalau mereka melakukan, selesai sebenarnya. Tapi mereka mengatakan, sapinya seperti apa? Warnanya kayak apa? Kemudian sapi ini sudah dibajak atau belum? Coba nyari yang susah. Ya. Akhirnya kemudian disifatkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sapinya. Sapinya safraun faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warnanya harus kuning mengkilat, yang kalau orang lihat itu senang. Kan belum tentu ada orang senang, ini harus senang kalau orang-orang melihat. Susah juga kan ya. Awanun baina dzalik, harus nggak boleh tua, nggak boleh muda ya. La dalulun fihi wala, dan tidak juga pernah dipekerjakan, artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun. Pokoknya sulit. Makanya Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya, tetapi mereka tidak sanggup menebusnya, karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya, anak yatim yang saleh dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia, ngomong sama anak yatim itu, nak, nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu. Jangan kau kasih kecuali kau jual dengan seberat emas seberat sapimu. Gimana kan coba? Ngumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu? Ya. Akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan, harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi, ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu. Kaya anak ini kan gitu. Ya, coba. Seperti itu ta'annutnya orang-orang Bani Israel. Jadi memang aduh, orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala ya. Bahkan setelah kejadian ini betul-betul mendapatkan sapi, kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi, kemudian menyebut siapa pembunuhnya. Bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini, bahkan summa qasat qulubuhum, malah keras hatinya ikhwan, makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan, kalau hati ini keras, batu loh, kalau terkena tetesan air bisa bolong. Tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Tuh bayangkan, itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya ikhwatu fiddin, setelah kemudian mereka pun berjalan jauh meninggalkan Mesir gitu kan. Ada sebuah kejadian, mereka tersesat. Mereka tersesat dan tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan. Di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi SAW kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum,
Apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Ya. Lah, Nabi SAW tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan gitu. Kata nenek tersebut, "Karena engkau memintanya wahai Muhammad, aku ingin seorang pembantu. Berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang. Ada yang ngurus pembantuku." Maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya. Kata Rasul, "Baik, saya akan kasih. Apalagi, Nek?" Kata nenek tersebut, "Aku ingin seekor unta, agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki. Aku kan punya kendaraan, dan unta di zaman itu, ikhwan, kendaraan yang mewah." Makanya Rasul SAW kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali, "Wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada unta merah." Karena unta merah itu kendaraan yang termahal. Sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya, triliun begitu kan. Itulah unta merah. Makanya Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu dengan unta. Ya, bukan dengan sapi, bukan dengan kambing, tapi dengan unta. Dan tidak tanggung-tanggung, 20 ekor unta. Itu maharnya Rasul. Dan semuanya betina, di mana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan. Anda bisa bayangkan satu unta itu, kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa. Berarti maharnya Rasul itu 20 mobil Avanza. Coba. Tapi saya yakin ibu-ibu paling diberi seperangkat alat sholat. Ya kan? Gak apa-apa bu, lebih senang. Karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya kan? Perangkat alat sholat saja, ambil. Perangkat alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih 2 Avanza saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu kan. Ini dikembalikan di 2 Avanza, dari mana saya akan belikan gitu kan? Mikir dia. Ya. Nabi SAW nih memuliakan perempuan dengan unta. Maka nenek ini mengatakan, "Aku minta unta." Ya. Kata Rasul, "Mau apa lagi?" Dia mengatakan, "Berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami." Aku pengen anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Kemudian minta apa lagi? Disebutkan satu-satu, nggak berhenti-berhenti nenek ini. Ya Allah, coba bayangkan. Ana datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum, oke lah, kenyang, dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, "Ya sebagai balasan tolong Ustadz kasih saya Avanza, ya, kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci." Apa kan begitu? Masa seperti itu gitu balasannya? Mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, "Heh nenek, ya, apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel?" Sahabat heran, apa maksudnya? Rasul, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Kita masuk dalam cerita ini. Jadi ketika Nabi Musa mencari kuburan Nabi Yusuf, tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina." Kata nenek tersebut, "Tunggu dulu, semua ada bayarannya." Nggak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya. Kata Nabi Musa, "Apa bayarannya? Sebutkan." Maka nenek ini mengatakan, "Ya Musa, inni uridul jannah wa inni uridu ma'aka fil jannah." Wahai Musa, aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga. Subhanallah. Dia tidak ingin dunia.
Tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman Rasul kan gitu. Di zaman Rasul dunia pengen unta kasih untai, ini minta sorga lebih tinggi lagi. Masa hanya nunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga? Ya Musa diam sajalah. Dia tidak punya sorga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril, kemudian mengatakan, ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu. Baru Musa bersuara, ya kalau begitu engkau akan jadi kawanku di sorga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya. Ya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf, jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina.